kok cor-coran tuh? Cor-coran. Enggak, Joran. Kok cor-coran? Aku mau numpang live ya. Mau Ya, siap-siap. boleh. Live IG ya. Iya, aku diceritakan Win sama kamu yang Iya. Ini bukan kayak coffee shop ya, lebih kayak studio ya, pulang-balik orang kesini live gitu banyak ya. banget yang live ya. Kayaknya besok banget. sewain aja deh, setengah jam berapa gitu. Iya, kayaknya lebih cuan jadi studio ya. Aduh nggak apa-apa kan ya. Anda mau jual gorden kayak Kak Jill? Enggak dong. Iya, Darling ada Kak Jill. Bunda Korla Anda? Nitip ini dong. Oh iya udah. Oke, Darling. Iya, boleh. Biar bersih mejanya. Iya, Aku nih minggu lalu udah sempat cerita kan, aku mau live sama namanya Pak Endro Saputro. Beliau ini Director dari Corporate Affairs PT Frisian Flag Indonesia. Sama satu lagi ada Ibu Afriani dari BPOM RI. Beliau ini jabatannya panjang ya, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Olahan Pangan. Pangan olahan. Iya. Kita Itu penting ya, BPOM ya. lagi rame kan? Benar, Makanya seru banget tempatnya. Nah, aku nih mau ngebahas tentang Women's Friendly Business Environment. Cocok kan sama kafe kamu? Cocok dong. Win, Berarti aku- nanti kita nguping sedikit boleh ya? Kuping kita tarik ulur nih. Kalau misalnya kamu nguping, aku nitip ya wifi-nya dikencengin. Oke, Aku ya. sekalian ini ya, jangan lupa Mau minum apa? 3 seperti biasa punya aku less sugar. Oke. 3 kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Ran, nanti aku ada ini juga loh, ada kuisnya juga loh. Ikutan ya? aku harus ikut. Ramein ya. Oke. Cuma Rani doang. Iya, kamu juga boleh. kopi susu. Tapi kan I don't think kamu anaknya sosmed banget gitu Ya. kan. Gesit. Ya. Lihat tuh lagi ngapain tuh. Aku masih nunggu ini, Halo, sebentar lagi tamu aku datang. Ini dia Ibu, selamat datang. Silakan Bu, silakan. Halo, Pak, apa apa kabar? kabar? Apa Pak, kabar? silakan Pak, di situ Pak. Halo. Silakan, Ya. silakan Pak. Kedatangan tamu penting ya kafenya. Waduh. Gini, tar foto. Iya, lantar. Aduh, aku panjang umur Kopi banget, susu kita 3. lagi ngomongin Kopi Bapak susu Ibu 3. gitu. Siap. Aku baru udah Less flash sugar. kopi susu. Pak Indro Oke. mau apa? Eh, Sama? kopi saja ya. Flash sugar? Tanpa Hari gula. ini enggak deh, hari Normal ini. ya? Tanpa gula. Oke. Biar kayak gitu tambah. Bu, bagaimana Bu? Ya boleh, kopi Iya. susu. Tapi less sugar juga ya. Gitu. Oh, oke. Less Susunya sugar 2, berarti. less sugar, yang satu tanpa gula ya. Oke, berangkat. Beres Pak, silakan Pak, silakan. Oke, Bapak Ibu kita ready untuk Ya, live? ya. Jadi kemarin tuh acara kita siang ini juga udah dipost di Instagramnya Kumparan. Jadi Ya. insya Allah hari ini akan rame banget yang nonton. Aku izin ya mau ngecek dulu, mudah-mudahan sih ini udah pas. Ya, oke, udah kelihatan Bapak Ibu. Oke, aku izin mulai ya, Pak Endro, Bu, Ibu Ya. kita ya. Oke. Nah, halo teman Kumparan, ketemu lagi dengan aku Dini Hidayati. Tentunya aku nggak akan sendirian karena aku sudah ditemani oleh Pak Endro Saputro selaku Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih. Iya, dan juga ada Ibu Yunida Nugrahanti selaku dari BPOM RI ya Bu, Director, ini panjang, aku tadi ngafalin. Director Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Ya. Ini penting banget nih, cocok ya. Terima kasih Bapak Ibu udah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang Women's Friendly Business Environment. Oh iya, teman Kumparan, aku juga mau ingetin di talk show ini, aku akan bagi-bagi hadiah saldo digital sebesar Rp750.000 untuk 3 orang pemenang persembahan dari Frisian Flag Indonesia. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai. Oke, jadi gini, mungkin seperti yang Pak Endro dan Ibu Yunida juga udah tahu ya, bahwa UMKM lokal di Indonesia ini kan banyak banget ya Pak. Tentunya juga sangat beragam gitu ya Bu. Dan UMKM ini nggak hanya dijalani oleh laki-laki tapi juga perempuan. Mungkin teman Kumparan juga bertanya-tanya, sebenarnya berapa sih jumlah perempuan pelaku UMKM dalam datanya gitu. Nah, aku kemarin sempat ngecek juga data dari BPS di tahun 2021, sebanyak 64,5% dari total UMKM itu dikelola oleh perempuan. Ya. Luar biasa banget ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau soal data aku bisa nanya juga nih sama Bu Yunida. Datanya banyak banget gitu. Bahwa aku nih sebagai perempuan juga merasa sangat semangat gitu, bahwa perempuan menjadi penggerak ekonomi juga. Nah, aku langsung deh ke Pak Endro. Based Oke. on data tadi ya Pak, berarti kan kita bisa bilang kalau misalnya perempuan itu ikut mengembangkan dan memperkuat sektor UMKM. Ya. Nah, kalau dari sisi Frisian Flag sendiri sebetulnya ada nggak sih Pak program untuk memperkuat, untuk mengembangkan usaha sektor UMKM itu sendiri, dan apa yang melatar belakangi inisiatif itu? Oke. Thank you Mbak Dini. Kita ngeliatnya ke sini kalau nggak salah ya. Boleh Pak, ya Ya, silakan. situ ya. Ya. Baik.
Mungkin sebelum saya menjawab program yang spesifik tadi ya, apa namanya, Frisian Fraction Indonesia sendiri kan kita punya visi atau nyebutnya misi ya, ya visi atau misi yang kita sebut dengan Nourishing Indonesia to Progress. Wah itu apa gitu kan? Nourishing Indonesia to Progress mungkin gampangnya adalah bagaimana kita ingin memberikan kebaikan, ya, melengkapi, memberikan kebaikan untuk keluarga di Indonesia, untuk progres, ya, progres itu berarti untuk maju, untuk ya, untuk progres ya, untuk maju bersama, ya. Dan Nourishing Indonesia to Progress itu kita punya 3 pilar. Pilar pertama itu adalah tentang gizi, ya, tentang gizi, tentang bagaimana kita memberikan gizi yang baik, produk yang bergizi yang baik, dan sudah pasti aman ya Bu ya, Bu Yuni, sudah pasti aman untuk dikonsumsi. Kemudian pilar yang kedua adalah tentang kesejahteraan, ya, bagaimana kita ingin mesejahterakan. Kalau di Indonesia ini kan kita sudah pasti mitra-mitra kita ya, ada peternak sapi perah lokal dan juga mitra kita dalam berbisnis yaitu UMKM. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita selaras dengan lingkungan. Ya, karena itu juga yang penting, bagaimana kita berbisnis, beroperasi, memproduksi itu harus punya nilai-nilai berkelanjutan. Itu hal yang harus pasti. Nah, dalam konteksnya hari ini, ya, tadi pilar yang kedua adalah bagaimana kita ingin meningkatkan kesejahteraan bagi mitra kita, terutama untuk UMKM tadi. Nah, kita juga sudah mulai bersama, selain dengan peternak sapi perah tadi ya, itu ada yang dengan malah kita sudah mulai, kita sudah lama dengan peternak sapi perah lokal itu sudah mungkin dari tahun 90-an, tapi kita sekarang sudah mulai lebih fokus lagi bagaimana kita memberdayakan peternak sapi perah perempuan. Perempuan ya Pak ya? Spesifik perempuan ya. Nah, dengan semangat yang sama, kami juga sudah menggandeng komunitas juga untuk bagaimana kita melakukan pendampingan, pemberdayaan ya UMKM, khususnya juga untuk para pelaku UMKM atau UMK kalau ibu sebutnya ya, itu yang ibu-ibu atau emak-emak lah nyebutnya, atau perempuan ya, the power of emak-emak ya. Seperti itu, karena kita lihat bahwa para perempuan, para ibu-ibu atau emak-emak ini ternyata memang apa ya, mereka punya keinginan, mereka punya role atau apa ya, posisi di dalam keluarga ya, otomatis itu yang tidak bisa kita kesampingkan gitu, karena mereka juga punya gimana caranya dia atau saya gitu sebagai ibu gitu ya, gimana caranya ya saya bantu keluarga saya supaya maju ya dari semua bidang, terutama dari hal ekonomi, begitu. Oke, berarti valid ya Bu ya, kita sebagai mama juga memikirkan gitu. Dan aku merasa kayak program dari Frisian Flag ini mindful sekali ya Pak, memang segitu diperhatikannya untuk perempuan gitu. Apalagi tadi aku agak surprise ada spesifik peternak sapi perah perempuan. Lengkap ya dari sisi peternak dan juga dari sisi UMKM. Oke, baik. Nah, sekarang aku mau beralih ke Ibu Yunida. Bu, tadi kan aku sempat bilang ya kalau misalnya UMKM di Indonesia itu beragam dan salah satunya mungkin yang paling kelihatan adalah bidang kuliner. Nah, buat UMKM yang mau usaha gitu Bu di bidang kuliner, sebenarnya apa sih kalau dari kacamata BPOM gitu yang jadi faktor penentu supaya usaha itu bisa berkembang, bisa tumbuh juga? Ya, makasih Mbak Dini ya. Jadi tadi sebelum nanti kita mulai, mungkin jelaskan dulu ya terkait dengan pangan. Kalau pangan itu kan kita juga apa sih namanya mengetahui ya, untuk pangan itu juga merupakan kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar yang mana ini juga merupakan bagian dari hak asasi ya, untuk pemenuhannya itu juga dijamin di dalam undang-undang. Nah, ini yang kemudian memang menjadi apa sih namanya bisa untuk mewujudkan daripada sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, juga untuk yang terkait dengan keamanan pangan ini tentunya juga harus bebas dari 3 cemaran ya, dari cemaran fisik, cemaran kimia, dan juga ada cemaran biologi gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi setiap orang kalau ingin apa namanya memproduksi ataupun juga mengedarkan produk pangan itu harus ada memenuhi persyaratan ya, persyaratan terkait dengan standar keamanannya dan juga mutu daripada pangan. Nah, untuk yang pemenuhan daripada standar pangan
keamanan pangannya ini juga nanti diantaranya bisa mencakup ya terkait dengan sanitasinya, kemudian juga terkait dengan bahan tambahannya, penggunaan kemasan seperti itu dan juga bahan lainnya. Dan juga ada terkait dengan standar mutu ya. Nah, standar mutunya itu juga memang merupakan karakteristik dasar dari mutunya yang memang merupakan jenis tergantung dari jenis pangan olahan ya. Seperti misalnya ada komposisi komponennya, zat gizinya seperti itu ya. Sampai zat gizinya dicek juga. Iya, itu juga termasuk standar mutunya ya untuk melihat. Nah, ini yang kemudian juga para pelaku usaha juga harus juga mengetahui ya apa sebenarnya yang menjadi tuntutan dari masyarakat kan. Masyarakat inginnya tentu adalah produk yang sehat dan juga aman ya itu. Jadi berarti harus ada pemenuhan tadi terhadap standar keamanannya dan juga standar daripada mutunya ya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penentu nih bagi produk ya sehingga produknya itu bisa berkembang gitu. Kemudian juga terkait dengan label ya. Kalau label itu kan memang setiap keterangan yang informasi yang terkait dengan pangannya ya. Bisa itu nanti tulisan atau juga gambar gitu ya, atau bisa kombinasi keduanya yang itu nanti bisa disertakan di kemasannya, bisa juga ditempel atau juga merupakan bagian dari kemasan ya. Jadi ini juga sangat penting nih bagi pelaku usaha ya, sehingga mereka juga bisa misalnya mendesain terkait dengan labelnya. Nah, label kalau misalnya menarik ini kan juga akan menjadi ini ya kunci ya, sehingga masyarakat itu bisa melihat informasi yang ada di label dan juga tertarik ya untuk membeli kan kalau misalnya desain labelnya bagus. Jadi untuk yang label ini juga ada persyaratan minimal yang memang harus dipenuhi gitu label ya. Pun ada syaratnya ada persyaratan juga, minimal. Jadi ada misalnya yang paling ini yang harus dipenuhi diantaranya tuh adalah terkait dengan nama produknya gitu ya. Kemudian daftar bahannya, terus juga ada terkait dengan berat atau isi bersih ya, itu juga kemudian halal bagi yang dipersyaratkan. Kemudian juga terkait dengan nama ya, nama perusahaan yang memproduksi ataupun juga yang mengimpor. Terus tadi terkait dengan kode produksi, masa daluarsa ya, dan juga terkait dengan masa daluarsa udah izin edar. Izin edar juga sangat penting ya, karena kalau izin edar itu juga ada izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM yang MD atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu SPPIRT ya. Itu dilihat. Kemudian juga selain itu juga terkait dengan asal usul bahan. Dua-duanya enggak, salah satu aja. Iya. Salah satu aja di ini. Tapi kalau misalnya misalnya pangan yang risiko rendah itu bisa untuk yang pangan industri rumah tangga tadi ya SPPRT. Tapi kalau misalnya mau yang naik kelas itu di Badan POM seperti itu ya. Jadi yang MD. Oke, Ibu informasinya menurut aku cukup lengkap sekali ya. Aku sambil nyatet-nyatet juga dan mudah-mudahan teman kumparan di rumah juga sambil nyatet supaya bisnis kulinernya mungkin bisa naik kelas juga. Aku tadi senang banget pas Ibu bilang bahwa pangan itu adalah hak asasi. Jadi hobi saya ngemil itu juga membantu pertumbuhan UMKM kuliner di Indonesia. Setuju ya? Oke, baik. Sekarang aku mau ke Pak Andrew lagi deh. Pak, kalau dari kacamata private gitu Pak, sebetulnya dari sektor kuliner ya, apa aja sih faktor penentu yang bisa membantu usaha supaya bisa maju gitu? Tadi kacamata BPOM, sekarang kacamata private, kacamata Fresh and Flag. Sebetulnya tidak harus di bidang kuliner nih. Kalau kita mau startup atau ya itu kan bahasa kerennya startup ya, UMKM itu kan startup ya. Itu yang penting adalah pertama tentang pasti modal, skill, kemampuan ya, hard skill, soft skill. Tapi yang penting kalau menurut kami setelah kami lihat dan beberapa kali kita juga bermitra ya dan melakukan pendampingan adalah pola pikir atau mindset. Ya, untuk tetap maju, untuk bagaimana cara saya mau maju, bagaimana saya mau berprogres. Karena kalau mindset itu nggak ada, ya pada saat dia memulai sebuah usaha apapun,
itu nanti ya dia tidak punya tidak punya kuncian tadi, kalau tadi Mbak Dini bilang tidak ada yang dikunci di depan bahwa saya harus ke situ gitu, dan nanti lainnya akan mengikuti gitu. Dan ini selaras lah dengan tema ini. Mungkin saya boleh share di sini bahwa Frisian Flag itu ulang tahun atau merayakan hari ulang tahun yang ke-100 nih. Tahun ini. Udah 100 ya Sudah Pak? 100, ya. Jadi maksudnya sudah tidak diragukan lagi gitu? Sudah memang tidak diragukan kiprahnya lagi. di sini Ya, udah 100 tahun, dan tema yang kita atau semangat yang kita kampanyekan dalam rangka 100 tahun Frisian Flag itu adalah melaju kuat bersama, yang kita ambil dari semangat untuk progresif, untuk melaju kuat bersama. Karena kalau kita mau maju, kita bersama-sama, seperti bermitra dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, kita pasti akan semakin kuat. Itu yang pasti tuh. Di luar tadi di luar bagaimana kita harus berinovasi, berpikir kreatif dan juga untuk mengasah skill tadi ya kan. Kalau dalam bidang kuliner berarti dari mulai bagaimana menyiapkan resep yang nikmat, sehat, dan sudah pasti aman. Iya. Oke, nah itu tadi juga penjelasan dari Ibu dan Bapak tuh nyambung gitu, bahwa tadi waktu Ibu Yuni udah jelasin adanya label BPOM itu bikin konsumen jadi merasa semakin yakin untuk membeli, mengkonsumsi gitu ya. Dan tadi juga tips dari Pak Andrew juga soal mindset untuk maju gitu pelaku usaha. Jadi kalau Frisian Flag sendiri sudah mendorong untuk melaju buat bersama, jadi pelaku usahanya juga harus punya mindset. Ini semangat sekali ya. Terima kasih sudah dibantu. Boleh dibantu tetakan ini dulu ya. Aku bantu ya Mas. Ya. Desi. Oh iya, saya bantu. Yang mana ya? Oh iya. Ini dari tadi Bapak kamu mau ngomong terus ya, kamunya udah aus, Maaf ya, tenggorokan makasih. udah kering ya. Aku tuh langganan banget di sini, Bapak Ibu silakan. Oh iya. Aku sambil Nikmati, ngumumin Bapak Ibu. juga Boleh ya. nih, boleh nih. Silakan Boleh Pak, ya. silakan Ibu. Aku mau ngingetin juga by the way ke teman kumparan semua yang lagi nonton live ini, kalau misalnya kamu punya pertanyaan seputar bisnis kuliner, boleh lo langsung aja ketik pertanyaan kamu di kolom live chat. Nanti ada 3 pertanyaan terbaik yang akan aku bacakan dan langsung dijawab oleh para narasumber kita hari ini. Dan juga jangan lupa penanya terbaik akan dapat hadiah total Rp750.000 dari Frisian Flag. Oke, sekarang aku mau beralih lagi ke swasta sendiri ya, ke Pak Andrew. Pak, kalau misalnya Frisian Flag sendiri kan itu fokus mengembangkan UMKM di sektor kuliner ya Pak. Ya. Kalau boleh info gitu Pak, sharing ke kita apa aja sih sebenarnya program yang ditawarkan oleh Frisian Flag khususnya di sektor kuliner. Jadi teman kumparan sambil disimak mungkin bisa join. Oke. Kami selain tadi saya sudah cerita bahwa kita juga lakukan pendampingan, pembinaan untuk yang di sektor peternakan tadi. Mulai 2019 itu kita sudah mulai menggandeng komunitas-komunitas. Dan mungkin lebih mengerucut lagi di tahun 2021 ini kita meluncurkan yang paling baru itu adalah program pendampingan untuk UMK, kalau istilah Ibu Direktur tadi, atau UMKM. Itu adalah namanya nih Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag. Kedai Kreatif Susu Kental Manis. Jadi kita melakukan pendampingan, pembinaan Ini kita bermitra, kita mengajak komunitas ibu profesional untuk untuk melakukan program ini. Jadi kita menyasar sekitar 400-an ibu-ibu, tadinya mak-mak ya? Mak-mak. Ibu atau mak-mak Lebih powerful ya Pak? Ya, the power of mama tadi kan yang ada di dalam komunitas tadi itu. Dan 400 ya, banyak. 400 yang ada di Jabodetabek, ada di Jawa Barat, dan kita mendapatkan dukungan dari Badan POM dalam hal ini dari Direktorat yang dipimpin oleh Ibu Yunida untuk bagaimana kita melakukan juga edukasi tentang pencerahan, mungkin bahasa saya ada tentang keamanan pangan, karena ini bidangnya kuliner sekali lagi harus yang sehat, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan, pendampingan, pengayaan selain tadi dari Badan POM tentang keamanan pangan kemudian juga kita yang pasti nih karena ini kan the power emak-emak tadi kan harus diarahkan nih supaya powernya nggak kemana-mana gitu supaya melaju kuat bersama tadi kan. Nah itu kita mengajak juga para pakar untuk memberikan pendampingan, pelatihan tentang sederhana yang lebih ke arah marketing mix, misalkan tentang produk tentang pricing, promosinya bagaimana, pemasaran bagaimana, dan juga melihat yang era yang penuh dengan hal-hal baru seperti ini,
pandemi seperti ini, bagaimana mereka menggunakan platform digital. Oh, itu penting Ya, banget tuh sekarang, Pak. itu harus kan, dan kami melihat bahwa para ibu-ibu ini, para emak-emak ini juga punya hal yang mungkin maaf ya, saya pribadi mungkin agak susah, itu multitasking. Nah, itu bisa diasah kan? Multitasking. Multitasking harus diasah, dan bagaimana mereka bisa dengan mudah untuk memviralkan, Ya. ya kan, produk-produk mereka kepada komunitas tadi. Jadi ya, komunitas itu penting menurut saya Join ke juga ya. komunitas Iya, ya. dan makanya kami menggandeng, sekali lagi terima kasih juga kepada komunitas ibu profesional yang sudah membantu kita, dan sekali lagi terima kasih juga pada ibu ya dari Badan POM yang sudah mendampingi kita dalam program kedai kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag. Oke, Pak, berarti kalau misalnya ada teman kumparan mau join, mau ikut ke program kedai kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag tadi, apakah harus join ke komunitas yang tadi Bapak sebutkan? Kalau dalam kalau tahun ini sampai dengan tahun ini memang kita masih menggandeng komunitas yang tadi saya sebutkan, ya. Nanti bisa juga mengkontak, saya nggak tahu apakah teman-teman yang ada di sini bisa dikontak atau yang ada muncul di sini. Nggak ada ya? Kalau di sini nggak ada ya? Atau Nanti ada di kita sini? Nggak ada, munculkan, nggak ada ya? Nggak ada nanti ya? kita Tapi saya kalau ada di sini ada tuh, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada di sini. Tapi nanti bisa lah kontak ya. Iya. Lebih lanjut ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Endro penjelasannya. Ini sambil ngobrol, silakan Bapak Ibu diminum, saya juga. Oh mau iya, sedikit, iya, saya biar saya juga bisa ikut minum. Mas Gesit ini pakai apa sih? Creamy banget. Iya dong, enak kan? Enak Kita banget. pakai Frisian Flag full cream dong. Waduh. Itu dia produknya. Oh, dipampang nyata. Iya. Wah, Pantesan tadi aku kayak terima kasih. Terima kasih. Kita masuk perlu di endorse, Pak. Pak. Perlu di endorse. Ya, ya, ya. Pak. Kita coffee shop kita butuh di endorse. Berharap di endorse. Nah, oh, Iya, Pak. ya, ya. Kita jujur-jujur aja. Ini pantesan pas aku tadi first sip gitu, ini rasanya tuh sangat tidak asing. Iya. Karena aku memang ini Pak paling sering tuh minum juga Frisian Flag full cream setiap pagi karena untuk Wah. membantu aku memenuhi gizi harian. Tapi Terima bukan cuma diminum susunya aja gitu Bu, suka diolah jadi pancake, Ya. tambahan, Betul. waffle, bikin es krim, macam-macam lah. Karena memang ini full cream rasanya tuh gurih, lezat, bikin aku jadi pengen minum terus. Sama yang paling penting juga di dalam Frisian Flag full cream ini mengandung nutrisi baik seperti protein, berbagai macam vitamin dan mineral untuk menunjang aktivitas seharian. Kan secara aku kan sibuk ya kan? Sibuk banget. Kemana-mana Ge. bocoran Pak dia Pak. Dan aku jadi dengan minum susu ini bisa mendukung pembentukan imunitas alami juga. Ini penting banget buat kita semua. Dan selain itu Frisian Flag juga punya varian produk yang macam-macam nih sesuai dengan kebutuhan kita mau bikin apa. Ada susu kental manis gold, ada susu cair UHT favorit aku, dan juga Omela foaming milk untuk bikin kopi paling pas. Aku minum lagi ya. Boleh. Bapak Ibu silakan ya. Ya. Aku Kamu sok-sok aus ya? ngajakin haus. Aus. heeh. Padahal aku yang pengen minum. Jalan kaki ya kesininya tadi. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ngobrol ya. Sekarang aku mau ke Ibu deh. Bu, aku tuh jadi penasaran ya Bu. Sekarang ini berdasarkan data BPOM itu udah ada berapa sih Bu UMKM sektor kuliner yang terdaftar? Yang terdaftar ya. Jadi tadi kalau disampaikan sebenarnya kan kalau kita lihat dari data BPS itu kan ada sekitar 64,19 ya. Iya. Nah, ini kalau kita lihat dari situ memang ada sekitar 64,19 juta ya UMKM. Nah, 64,9 iya, juta Bu. iya, itu dari data KUKM. Dan kemudian juga dari situ tuh ada sekitar 99,2%-nya atau 94,14 juta itu yang masih bergerak di sektor informal ya. Itu yang memang perlu didorong nanti menjadi sektor formal. Kemudian juga kalau kita ngelihat dari data BPS itu memang banyak ya, masih banyak UMKM. Nah, ini yang memang perlu kita dorong untuk kemudian kita tingkatkan. Nah, sementara untuk yang tadi data dari Badan POM ya, kalau kita ngelihat di tahun 2021 itu ada sekitar 1.153 nih UMKM. 1.153 ya UMKM yang memang mengurus MD, dan ini juga sudah diterbitkan sekitar 14.368 NIE. Nah, ini di tahun 2022 itu juga ada beberapa NIE ya, itu ada sekitar 10.310 NIE yang juga terbit. Namun memang kalau lihat di sini UMK-nya itu kan masih sekarang ini datanya masih berdasarkan bulan September. Sehingga itu nanti masih bisa progres lagi ya Masih sampai dengan berprogres ya. bulan
Desember kayak gitu. Ini 14.000 kalau kita lihat nomor ya. izin edar. Ya, 14.000 nomor izin edar, dan yang sekarang tahun 2022 itu sekitar 10.000 gitu ya. Itu tambahannya, Bu? Enggak, ini yang di tahun Total. 2022. 2022 aja. Yang tadi itu 2021 gitu ya. Banyak banget. Ya, banyak sekali. Nah, ini yang memang tadi orang juga sudah sudah mengetahui ya pentingnya untuk memperoleh nomor izin edar. Kemudian juga kalau kita melihat dari data untuk jumlah industri rumah tangga ini juga sudah diterbitkan itu sekitar 10.053 IRTP itu tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini ada sekitar 96.182. Jadi itu naik ya sekitar, iya naik banyak sekali nih karena banyak kan dengan SPP IRT itu juga ada kemudahan berusaha ya. Dengan SPP IRT yang sudah terintegrasi dengan OSS ya, Online Single Submission. Nah ini yang kemudian ada kemudahan-kemudahan yang memang diberikan sehingga tadi ya banyak terjadi peningkatan gitu daripada nomor izin edar ataupun nomor dari SPP IRT itu. Jadi itu yang tadi kita memang perlu ya memberdayakan daripada UMKM gitu. Jadi bentuk dukungan dari BPOM juga memudahkan gitu ya, memudahkan teman-teman untuk memproses nomor izin edar dan lain-lain gitu Bu. Jadi memang progresnya juga bagus banget. Nah selain itu juga dari Badan POM kita juga melakukan pembinaan ya atau bimbingan kepada UMK seperti misalnya ada coaching klinik ya untuk baik itu sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik, kemudian juga registrasi pangan olahan dan juga ada bimbingan teknis ya, bimbingan teknis terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian juga ada kemudahan ya bagi UMKM itu untuk registrasinya itu 50% ya Pak ya, 50% untuk biaya registrasinya. Nah ini juga kita lagi berproses untuk kedepannya ini bisa 0% kayak gitu. 0%. Wow. Ya, itu lagi dalam ini ya. Kita dukung supaya UMKM semakin tumbuh. Iya. Amin. Oke, Bu, aku mau bertanya nih, mungkin teman kumparan ada yang belum tahu, gimana sih kalau misalnya mau mendaftarkan usahanya gitu supaya registrasi, mungkin bisa ngecek di website BPOM atau seperti apa sih Bu? Jadi tadi kami sampaikan juga, kita juga punya berbagai aplikasi ya, jadi aplikasi secara online. Nah ini bisa dari teman-teman itu masuk nih ke Istana UMKM. Kita ada aplikasi Istana UMKM. Namanya istanaumkm.pom.go.id ya. Nah ini bisa diakses dan di dalamnya itu ada informasi-informasi baik terkait dengan registrasi. Tadi kan ada registrasi mendapatkan nomor izin edar, kemudian mendapatkan SPP IRT itu ada di dalamnya. Bagaimana juga simulasinya untuk bisa memperoleh akun ya. Kemudian bagaimana registrasinya nanti dan juga registrasi produknya itu juga ada simulasinya sehingga nanti pada saat akan melakukan izin edar secara elektronik ya itu sudah langsung lebih gampang gitu. Jadi memang di dalamnya juga ada informasi lain, ada regulasi, kemudian ada terkait dengan pemasaran, informasi pemodalan dan lain-lain di dalam. Ini jadi teman-teman dari UMK bisa mengakses di istana umkm.pom.go.id itu ya, bisa manfaatkan. Di dalamnya ada terkait dengan pangan, ada juga obat tradisional dan jamu gitu ya. Udah dikelompokkan gitu sektor-sektor ya Bu ya. Jadi teman kumparan yang sekarang lagi nonton langsung download aplikasinya Istana UMKM dan kuncinya adalah Ikro, membaca, karena di situ informasinya udah lengkap ya Bu ya. Insya Allah terjelaskan gitu. Oke baik, sekarang aku mau ke Pak Andrew. Pak, kalau itu tadi kan yang terdaftar di BPOM ya, kalau gitu aku mau tanya nih dari segi di lapangan. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di lapangan khususnya untuk pelaku perempuan gitu, yang Pak Andrew tahu buat wirausahawan perempuan, apa sih yang menjadi tantangan mereka saat membuka atau mengembangkan usaha di sektor kuliner? Mungkin kalau tantangan ya Mbak Dini ya. Nanti mungkin yang bisa saya lihat dan juga teman-teman lihat selama ini, mungkin pada awalnya selalu adalah pertama nih adalah ide. Ya, seringkali kan wah, saya ingin buka usaha kuliner apa ya? Dia cuma taunya misalkan saya sukanya masak, bikin kue apa. Tapi yang apa tuh mungkin ide ya. Pertama mungkin ide tantangan. Atau kebanyakan ide malah Pak? Mungkin kebanyakan ide. Jadi ide makanya memang butuh komunitas tadi tuh loh. Lagi-lagi saya lari ke situ komunitas.
Kemudian kalau mungkin masalah ya paling klasik adalah modal. Ya, modal usaha, tapi saya rasa kalau dalam bidang UMKM khususnya di kuliner ini modal itu masih bisa ya disiasati ya, karena harusnya modal itu tidak harus yang besar ya untuk memulai bisnis atau bidang bisnis UMKM kuliner ini. Apalagi sekarang tadi Ibu Yunda juga sudah beberapa kali bilang kan perhatian dari pemerintah ya, itu juga sudah membuka beberapa akses ya saya rasa untuk dari pemerintah untuk ada pemodalan yang mudah lah bagi para siapapun ya yang ingin membuka usaha atau startup UMKM seperti ini. Jadi nah di lain itu juga ada tantangan tadi kan, terus nanti kalau saya udah mulai ada ide, ada modal, saya mesti ngapain, saya seperti apa. Nah itulah makanya butuh sebuah pendampingan, pembinaan yang terarah yang memang harusnya sudah ada sebuah ekosistem, ada sebuah kemitraan, kolaborasi dari seluruh stakeholder ya, dalam hal ini dari pemerintah, dari swasta yang bisa memberikan memfasilitasi kan hal tersebut supaya nanti terarah sehingga tantangan-tantangan tadi itu lagi-lagi dengan semangat yang ada, saya rasa the power of mak-mak itu nanti akan membuahkan hasil ya. Bisa jual apapun pasti yang penting enak, berkualitas, sehat dan aman tadi ada semuanya pasti laku. Amin. Amin, amin, amin. Oke, jadi tadi memang kayaknya itu tantangan yang sering banget kita dengar ya, ide modal termasuk bagi waktu ya Pak. Jadi ya, ini buat boleh Ibu. kan, ini saya interupsi, Ya, saya Pak. geser sedikit takutnya nanti tumpah. Oh, ya, terima nggak apa-apa. kasih, Ya, Pak Drun, intermezzo perhatian sekali. ya, intermezzo ya, nggak apa-apa ya. Padahal deket-deket biar Minum nggak dulu ya, pakai minum dulu ya, minum dulu ya. Silakan Pak, Ibu juga. Ya. Bapak minum, saya juga minum deh Pak. Ya tadi saya nanti, waduh nih kalau tumpah lumayan gitu kan. Sayang, nanti kan mesti bikin lagi. Bikin ya. lagi. Ya, durasi soalnya, durasi kalau bikin lagi. Terima kasih loh Pak Endro. Lanjut, nggak apa lanjut. Oke, Ya, silakan. sekarang aku mau ke Ibu Yunida. Bu, kalau sektor kuliner itu kan identik erat kaitannya ya dengan label BPOM. Aku juga misalnya kalau misalnya ditawarin produk, makanan gitu suka nanya gitu, udah ada label BPOM-nya apa belum gitu kan. Nah sebenarnya kalau menurut Ibu sepenting apa sih label dari BPOM itu? Apakah itu menjadi kuncian untuk pelaku usaha tuh bisa berkembang usahanya? Iya, jadi tadi sudah sampaikan ya di awal ya terkait dengan definisi daripada label, kemudian minimal ya yang harus ada nih di dalam label gitu. Ya. Nah itu juga merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Kemudian juga tadi sebenarnya label ini juga merupakan media ya bagi pelaku usaha untuk menyampaikan informasi ataupun produknya gitu kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat ini ataupun konsumen bisa mengetahui apa sih isi daripada tadi produknya. Kemudian juga kemudian dilihat lagi ya tadi misalnya desainnya dari label itu kan tadi harus menarik ya, sehingga nanti bisa memberikan nilai tambah ya untuk produknya sendiri dan juga untuk tadi ya menarik minat daripada konsumen untuk membeli kan. Jadi kalau untuk membeli. Kemudian yang patut memang diperhatikan itu adalah informasi yang ada di dalam yang dicantumkan pada produknya itu adalah harus benar gitu. Harus benar dan tidak menyesatkan. Jadi itu memang juga sangat penting ya. Dan itu udah dikasih tahu ya Bu syarat misalnya kalau di label dari BPOM itu di label kalau misalnya mau dapat surat izin edar harus ada komponennya A, B, C, D. Ya, itu udah ada ya, persyaratannya. Yang tadi saya sebutkan ada nama produknya, kemudian ada ingredients atau komposisinya, kemudian juga ada isi berat bersih gitu ya, kemudian halal bagi yang dipersyaratkan, kemudian tadi nama industri atau nama perusahaan ya yang memproduksi ataupun juga yang mengimpor, kemudian juga terkait dengan asal usul bahan, kemudian kode produksi, kemudian masa daluarsa ya, dan juga asal usul daripada produk. Nah ini juga mengacu kepada peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 ya tentang label pangan, dan juga ada revisinya dari peraturan itu adalah peraturan 20 tahun 2021 itu tentang revisi daripada label. Nah itu bisa dilihat tuh di dalamnya.
Oke. Kemudian juga ada terkait dengan apa ya, misalnya informasi nilai gizi seperti itu ya, itu juga dijelaskan. Nah, untuk UMK itu juga ada regulasi yang sudah diterbitkan Badan POM adalah Peraturan BPOM nomor 16 tahun 2020. Nah, itu tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk UMK. Jadi itu bisa langsung dipakai aja dengan UMK dari mengacu ke daftar lampirannya. Jadi lebih mudah gitu bagi UMK. Nah, ini udah ada sekitar berapa ya, 163 produk yang bisa digunakan ya, pangan olahan yang bisa digunakan oleh UMK. Jadi tinggal pakai aja tuh terkait tinggal informasi pakai ya. nilai Template-nya gizinya. udah ada Sudah ya, Bu, ada, ya? iya. Oke, Itu baik. memudahkan Bagus, bagi UMK. Oke, aku nyambung ya ke Bu Yunida. Tadi kan kita udah ngobrol soal program dari Fashion Flag untuk bisa mengembangkan UMKM di sektor kuliner, Bu. Sekarang aku ke Bu Yunida deh. Saat pelaku UMKM ini mau meningkatkan kapasitasnya nih, Bu, terus bingung gitu gimana sih untuk mempermudah atau menghasilkan produk berkualitas. Jadi nih pelaku UMKM tuh sebenarnya harus gimana, Bu? Atau mungkin BPOM punya program khusus untuk mendukung permasalahan itu? Ya, jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya, memang banyak program yang dilakukan oleh Badan POM untuk melakukan pembinaan atau juga pengawalan terhadap UMK. Nah, tadi sudah disampaikan ya, antaranya ada bimbingan teknis, ada coaching klinik dan sebagainya. Namun memang untuk yang tadi terkait dengan apa namanya UMK ataupun kita punya program ya, menghasilkan produk berkualitas gitu. Produk berkualitas kita juga punya ini yang Bapak angkat ya, program orang Ya, tua, orang tua angkat. Nah, itu yang kemudian juga di tahun 2021 itu ada sekitar 10 ya. 10 perusahaan besar yang kemudian ini juga memfasilitasi untuk kemandirian daripada UMK gitu. Nah, itu banyak ya apa namanya yang memang sudah dilakukan. Jadi ada KIE, kemudian ada bimbingan teknis terkait dengan sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik dan juga sampai dapat memperoleh nomor izin edar. Itu juga dilakukan gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga tetap dilakukan ya ke depan. Nah, di tahun 2022 ini ada sekitar 15. Jadi meningkat lagi dari kemarin 10 jadi ada 15 UMK dan ini juga 15 industri dan ini juga sudah melakukan juga ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan ya. Seperti nanti tadi disampaikan oleh Bapak ya. Ada terkait dengan Fashion Flag. tadi ada kedai Aku seneng sih dapur kita dan sebagainya. Itu bagus sekali gitu. Aku senang ketika Ibu mengatakan dari 10 tahun ini jadi 15. Artinya memang kepedulian korporasi besar untuk pertumbuhan UMKM itu juga semakin meningkat ya, Bu ya. Salah satunya adalah Fashion Flag. Oke, aku sekarang ke Pak Endro. Ini kalau ngomongin soal kualitas nih ya, Pak ya. Kalau dari Fashion Flag itu sendiri, apakah salah satu program yang dijalani itu termasuk tentang bagaimana menjaga mutu dan kualitas produk, khususnya di sektor kuliner ya, Pak? Oke, kita sudah 100 tahun ya di Indonesia, jadi kita terus berkomitmen ya untuk bagaimana kita memberikan produk-produk yang berkualitas, bergizi, sehat dan sudah pasti aman untuk dikonsumsi ya. Jadi kita giat terus untuk melakukan inovasi, renovasi produk-produk kita ya, dan menjaga mutu atau kualitas dari bahan baku yang kita pakai ya, dan cara kita berproduksi sudah pasti ya, dan tentunya dengan pembinaan dan bimbingan dari Badan POM ya, mulai dari produk tadi di bahan baku diolah sampai dengan dipasarkan ya, yang kita pastikan harus sesuai dengan standar mutu keamanan pangan dan juga regulasi dari pemerintah di Indonesia, itu sudah pasti ya. Jadi kita pastikan semuanya itu, dan yang penting lagi adalah bagaimana kita mendengarkan masukan, input ya dari konsumen, ya kemudian dari seluruh pemangku kepentingan, dari mitra kita ya, melalui berbagai macam channel yang kita punya, ya media yang kita punya, kita terus dengarkan dan kita lakukan terus pengembangan agar kualitas itu akan tetap terjaga. Dan kita juga dalam konteks hari ini adalah bagaimana kita juga terus mendengarkan dari seluruh pelaku UMKM produk-produk yang nanti ada manfaatnya nih ya bagi bisnis atau bidang kuliner di Indonesia. Dan khusus untuk lebih mengerucut lagi adalah yang tadi itu, bagaimana kita memastikan juga bahwa bidang kuliner, bisnis kuliner di khususnya di UMKM ini akan semakin baik ya, dan semakin hasilnya atau produk yang dijajakan, yang dipasarkan itu semakin naik kualitasnya. Ya, untuk itu makanya tadi kami juga berterima kasih kepada Badan POM sudah diajak
menjadi salah satu dari istilahnya korporasi swasta ya di dalam program orang tua angkat ya Ibu ya, Orang tua ya untuk UMK pangan olahan yang dicanangkan 2021 Ibu ya. Itu kami berterima kasih sekali karena kami juga bisa langsung turun bersama dengan seluruh industri yang lain untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas dari UMK yang ada, terutama pangan olahan ya Bu ya, yang ada di Indonesia. Itu sih. Jadi ini memang terjadi sinergi yang Betul. sangat baik ya Itu Ibu penting, ya. itu penting. Dan aku tadi mendengar Pak Endro beberapa kali mention mendengar masukan baik dari konsumen, regulator maupun UMKM. Dan itu mungkin jadi kunci kenapa Frisian Flag bisa tetap bertahan dengan baik selama 100 tahun Iya, ini. Dan insya Allah lebih baik ya Pak ya. Amin. Oke baik, ini seru banget obrolan kita hari ini. Tapi kayaknya sekarang udah waktunya nih Pak Endro, Ibu, aku membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman kumparan yang lagi nonton live kita hari ini. Soalnya kalau aku lihat nih di kolom live chat kita udah ngantri banyak banget pertanyaan. Jadi langsung aja. Satu pertanyaan yang akan aku bacakan yaitu datang dari Bella Lika untuk Pak Endro. Pak Endro, sejak pandemi kan coffee shop ini banyak yang rame dan viral ya Pak ya. Selain kopi, sebenarnya usaha apa lagi sih yang sedang tren di mata pasarnya Frisian Flag? Oh, oke, terima kasih Kakak ya, Kakak Bella. Kak Bella. Kak Bella ya, sebutnya sekarang kan Kak ya. Kak Bella ya. Betul pengamatannya dari Kak Bella tadi bahwa yang saat ini sedang booming ya, terutama pada saat pandemi ini adalah ya selain coffee shop juga kedai-kedai minuman kekinian. Ya Bu ya, ya. Mungkin minuman lah Spesifiknya minuman ya Pak? minuman yang kekinian ya. Jadi sebutnya apa sih, boba dan segala macam itu ya. Itu lagi naik daun. Mungkin yang konteksnya sama menggunakan produk-produk susu, dalam hal ini Frisian Flag, yang juga sedang tren itu ya semakin banyaknya ini ya kuliner ya, otomatis ya, mulai dari cake, roti, jajanan ya yang menggunakan terutama bahan baku susu atau dairy ya. Ya itu juga semakin banyak karena terima kasih juga dengan platform digital tadi sehingga memudahkan para pelaku usaha UMK atau UMKM ini untuk semakin mudah ya kan memasarkan produk-produknya, dan memang ternyata memang sangat efektif ya untuk kita lihat bahwa membantu banget ya bahwa ternyata dengan platform seperti ini pandemi itu ternyata juga ada sisi baiknya juga gitu loh, sehingga orang bisa berpikir kreatif bagaimana cara saya menggunakan apa yang ada, platform yang ada untuk bisa memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. Iya. Oke, ini terima kasih ya Pak penjelasannya, karena tadi juga kalau aku menyimak ya di insight sebelumnya gitu, sebenarnya platform digital tuh udah bertebaran, kalau misalnya kita tinggal cari cara kreatifnya untuk jualan ya Pak ya. Oke baik, ini pertanyaan kedua, aku lanjut ya Pak izin. Dari Rani mau bertanya ke Ibu Yunida. Bu, mohon dibantu jawab secara singkat ya Bu. Kalau barang yang kita jual nih dalam bentuk makanan repack, gimana ya Bu itu? Karena kan nomor BPOM atau PRIN-nya ada di kemasan barang utama, sedangkan saat dijual itu kan nggak kelihatan. Iya. Jadi kalau untuk tadi makanan di yang di repack packaging, ya, packaging ya. Jadi kalau untuk SPP RT itu harus ada izinnya dulu nih. Oh, Karena harus izin lagi ya Bu ya? Harus dilihat dulu ya terkait dengan tadi pangan yang akan di-repack. Jadi kalau yang di-pack ini nggak boleh dari produk yang luar ya. Jadi ini kan kalau SPP RT harus pada produk pangan dalam negeri ya. Jadi, nah kemudian juga terkait dengan produk ataupun komoditinya itu juga harus ada persetujuan dari yang memproduksi gitu. Ya kan nggak bisa. Ini dia udah produksi kemudian yang ini tinggal di-repack gitu ya. Iya. Jadi harus ada persetujuan dulu dari yang punya gitu lah. Setuju nggak untuk tadi ya, untuk yang di-repack lagi gitu. Nah begitu juga untuk yang tadi sama ya, intinya sebenarnya sama gitu. Di-repack tapi tetap ya, tapi itu kalau yang di-repack itu untuk yang bulky ya, yang besar, yang memang bisa dilakukan repack. Tapi kalau udah kecil kemudian di-repack lagi itu kan enggak ya. Oke, jadi kalau misalnya memang produk repacknya itu dia bulky besar, dia bisa mengajukan lagi ya Bu ya? Tapi memang harus ada persetujuan juga dari produsen utama. Oke, seperti itu. Oke, baik. Kak Bella, Kak Rani mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ini seru banget, sebenarnya pertanyaannya banyak sekali ya Pak, tapi karena memang waktunya habis, ini mudah-mudahan sih pertanyaan yang tadi aku pilih bisa menjawab keingintahuan teman kumparan dan mewakili ya. Dan jawaban dari Pak Endro dan Ibu Yunida juga mudah-mudahan bermanfaat untuk teman
teman kumparan semua bisa diaplikasikan. Oke, setelah ini aku mau bagi-bagi hadiah untuk teman kumparan semua. Ada yang baru bergabung, kalian tahu hadiahnya apa? Penasaran? Hadiahnya adalah saldo digital Rp750.000 untuk 3 orang pemenang persembahan dari Frisian Flag. Ini lumayan sekali. Rani siap, Ran? Siap. Mas Gesit siap? Mbak Winda nggak usah ikutan. Oh siap juga ya? Siap juga dong, saya boleh dong Pak, nambah modal usaha. Siap Isi nambah pulsa modal nih. usaha. Iya. Oke, teman kumparan, untuk dapetin hadiahnya caranya gampang banget. Nanti tinggal kalian jawab pertanyaannya dengan cara ketik @nama akun Instagram spasi jawaban di kolom live chat. Aku ulangi ya, @nama akun Instagram spasi jawaban di kolom live chat kita. Ingat, akun Instagramnya jangan di private supaya nanti bisa dihubungi untuk pengiriman hadiahnya. Oke, semua sudah ready? Ready. Teman kumparan udah ready ya? Oke, karena kita cuma punya waktu 1 menit aja untuk kuisnya. Sekarang langsung aja kita mulai giveaway-nya. Pertanyaannya adalah, ini susah banget, harus fokus gitu. Ada 4 varian Frisian Flag yang disebutkan tadi saat sesi talk show. Ada full cream, susu UHT, kental manis gold, dan titik. Nah loh, susah banget nggak tuh, ya kan? Apalagi kalau nyimak. Nah oke, sekarang silahkan mulai dijawab. Tadi waktu ngobrol aku sama Bu Yunida, sama Pak Endro, udah aku sebutin berkali-kali. Di sini juga kelihatan. Oke, nah ada salah satu varian yang cocok banget juga untuk kopi nih teman kumparan. Ayo jawab. Aku melihat nih, mana? Rani udah masuk jawabannya. Mas Gesit juga udah. Aku harus menang. Kalian punya akun-akun lain ya, ayo teman kumparan. Ingat nggak? Aku ulangi lagi ya, pertanyaan yang sangat sulit ini. Pertanyaannya adalah ada 4 varian Frisian Flag yang tadi disebutkan saat sesi talk show. Ada full cream, ada susu UHT, kental manis gold, dan titik. Nah ini, yang paling cocok untuk bikin kopi ada foam-foamnya. Aku kasih insight nih gimana nih. Ayo teman kumparan, aku lihat juga jawabannya sudah mulai masuk. Boleh dijawab lagi, sekali lagi kalau punya account 3 dijawablah 3-3-nya. Siapa tahu kamu beruntung. Ini susah banget. Oke, boleh dikasih ini bocoran? Bocoran? Pak Endro boleh kasih bocoran? Udah bocor banget ya Pak dari tadi. Bocor banget. Oh, yang dibocorin apa lagi? Ya. Udah deres. Udah gak ada tambungan gitu. Aku ulangi lagi. Oke, 4 varian Frisian Flag yang disebutkan. Oke, time up. Waktunya habis. Aku spill jawabannya yang sangat sulit ini. Siap-siap. Pertanyaannya adalah 4 varian Frisian Flag yang disebutkan saat sesi talk show. Full cream, susu UHT, susu kental manis gold, dan Omela Foaming Milk. Ini udah tepuk tangan ya, padahal aku belum sebutkan ada pemenangnya. Oke, selamat untuk para pemenang. Nanti tim kumparan akan ada yang menghubungi kamu via DM Instagram untuk mengklaim hadiahnya. Ingat, Instagramnya jangan di private, jangan dikunci. Oke, baik. Sekarang ini sharing-sharing udah, kuis juga udah. Dirasa-rasa aku haus lagi, dari tadi aku ngoceh terus. Aku minum dulu ya, silakan Ibu, Bapak. Ya, minum lagi. Sebenarnya aku nawarin biar aku nggak malu minumnya nambah. Bapak Ibu mau take away? Boleh Pak, ntar bilnya masuk ke Mbak Dini soalnya. Iya, boleh. Boleh ya? Bapak, Ini enak banget ya. Habis dapat rezeki Kak Dini kah? Iya dong. Ayo dong. Masa bagi-bagi Larisin giveaway dagangan kita bisa? dong. Iyalah, boleh kok take away. Ibu bawa tim nanti berapa? 4 ya? Take away. Ini kayak tadi aku bilang ya, ini tuh aku tuh sering banget nih Pak minum si Frisian Flag UHT, baik dicampur dengan kopi maupun susunya aja gitu. Setiap pagi bangun tidur. Soalnya kadang kayak rush morning, jadi aku sarapannya ditambah dengan susu full cream ini. Karena susu Frisian Flag full cream ini membantu aku memenuhi gizi harian di tubuh juga. Selain itu rasa susunya segar, rasa full creamnya gurih, enak, bikin aku selalu ketagihan. Selain diminum, aku juga bikin olahan-olahan yang pakai susu gitu. Sama anak aku juga kalau sarapan dia suka bikin pancake, bikin waffle dicampur nih Pak. Jadi kita stok selalu di rumah. Mungkin Bapak mau endorse saya? Oh, ya, bisa. Kode-kode gitu. Enggak, tapi memang masuk mereka. Tapi selain Terus ada manuver ya sedemikian ya. manuver terus. ayo terus dukung saya. Tapi memang selain rasanya enak, ini juga pack of nutrition karena mengandung protein, berbagai vitamin mineral untuk mendukung aktivitas harian dan pembentukan imunitas alami. Selain itu, Frisian Flag juga punya variannya macam-macam sesuai dengan kebutuhan kita di rumah. Mau bikin apa itu dia punya variannya. Ada susu kental manis gold, ada susu cair UHT, dan juga
juga Omela Foaming Milk. Oke deh, kuis udah, sharing udah selesai juga. Kita sekarang jadi tahu ya teman kumparan gimana sih cara untuk memperkuat peran perempuan di sektor UMKM. Selain itu juga kita jadi tahu nih tantangan ya seperti yang tadi Pak Hendro sebutkan gitu. Mungkin akan kita hadapi nantinya kalau kita mau memulai bisnis UMKM. Nah, kalau misalnya kita juga mau membuka suatu usaha, khususnya bidang kuliner, tadi Ibu Yunida juga sudah menjelaskan gitu, kalau mau meregistrasi di BPOM, syaratnya apa aja. Alright, kalau gitu sekian dulu, saya Dini Hidayati, Pak Andrew, dan juga Ibu Yunita. Kami bertiga pamit undur diri teman kumparan, sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Bye! Dadah Pak. Oke, aku izin end. Bye, sampai ketemu lagi. Oke, dan selesai juga. Terima kasih banyak Pak Andrew, Ibu. Terima kasih. Bapak jadi mau take away? Ibu, atau nanti dibawain ya? Makasih banyak Bu. Terima kasih. Basa-basi kayaknya ya. Enggak dong. Enggak ya? Nanti kita atur waktu lagi ya Bu untuk ngobrol. Ya, Pak Andrew juga thank you, ya. thank you, Ini mau kemana thank you. Pak? Ya mau balik meeting lagi, lagi, mau meeting meeting lagi, Siap, izin ya. Izin. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Andrew. Makasih, Sehat ya Pak. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih, enak.